Seperti yang kita ketahui, persaingan mencari kerja di Indonesia itu memang sangat ketat dan kompetitif. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 147,71 juta orang. Angka ini menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan di tengah persaingan yang begitu ketat. Tapi selain tantangan dalam persaingan, ada masalah lain yang tak kalah serius, yaitu rendahnya upah yang diterima oleh banyak pekerja. Coba bayangkan, rata-rata gaji bulanan di Indonesia itu hanya sekitar 3 juta rupiah. Bahkan di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, upah minimum hanya berkisar 2 juta rupiah per bulan. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan upah minimum terendah di dunia. Yang lebih mengejutkannya lagi, lulusan S1 hingga S3 pun rata-rata hanya menerima gaji di bawah 5 juta per bulan. Tidak heran, banyak orang memutuskan bekerja di luar negeri, karena dengan usaha yang sama, penghasilan pun mereka jauh lebih besar. Masalahnya, upah rendah ini juga berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ironisnya, sementara laba perusahaan-perusahaan besar terus meningkat, gaji pekerja justru stagnan, bahkan kadang menurun. Jadi muncul pertanyaan besar nih, kenapa ekonomi kita terus tumbuh, tapi upah pekerja tetap rendah dan tidak sebanding dengan beban kerja mereka? Nah, di video kali ini nih, gue akan membahas alasan di balik rendahnya upah pekerja di Indonesia. Jadi pastikan untuk tetap menonton terus ya. Welcome back di Fahmi Somplak. Masalah utama kesenjangan keterampilan. Salah satu penyebab utama upah rendah adalah ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Faktanya, 80% mahasiswa di Indonesia bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusan mereka. Ini menunjukkan bahwa banyak lulusan yang hanya fokus lulus tanpa memiliki pengalaman praktis yang relevan. Banyak perguruan tinggi masih mengandalkan kurikulum lama yang nggak relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Misalnya saja di bidang marketing, sebagian besar kampus masih mengajarkan strategi konvensional. Sementara dunia industri sudah beralih ke digital marketing, SEO, hingga analisis data melalui media sosial. Nah, akibatnya nih, lulusan-lulusan ini sulit bersaing dan akhirnya menerima gaji rendah. Hal ini tidak hanya dialami oleh lulusan perguruan tinggi, tetapi juga oleh lulusan SMA dan SMP, yang menjadi mayoritas angkatan kerja di Indonesia. Karena minimnya keterampilan khusus, mereka cenderung terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah, seperti pekerja lapangan atau buruh kasar. Nah, jadinya banyak banget nih pekerja di Indonesia yang kejebak dengan pekerjaan yang upahnya itu sangat rendah, sehingga karir mereka tuh terancam di situ-situ aja. Dan ini jadinya mau nggak mau harus mereka lakuin, karena ya mungkin mereka nggak punya skill lagi yang bisa mereka tawarin buat jadi value yang bisa dijual. Karena orang dengan gaji yang lebih tinggi pastinya nih mereka tuh punya skill-skill tertentu yang nggak dipunyain sama sebagian besar orang. Gini deh, lu pernah mikir nggak sih kenapa gaji para barista atau pelayan restoran itu nggak sebesar pekerja yang di depan layar kayak programmer contohnya? Padahal kan kalau dilihat dari tenaganya ya jelas lebih capek jadi barista ya. Ya jawabannya sih karena value yang ditawarkan barista dan programmer itu berbeda jauh. Dan pekerjaan seperti programmer itu lebih dibutuhkan di zaman sekarang. Nah, tapi permasalahannya nih, masyarakat itu kan lebih gampang bikin kopi ya daripada jalanin bahasa pemrograman. Memang udah nggak bisa dipungkiri lagi nih kalau upah orang Indonesia itu bikin banyak orang kepikiran buat nyari kerja di luar negeri. Karena dengan effort yang sama, mereka bisa dapat hasil yang berbeda. Sebenarnya sih itu nggak lepas dari satu masalah besar yang disebut dengan middle income trap. Indonesia juga terjebak dalam middle income trap, di mana negara itu tidak bisa lagi mengandalkan upah murah sebagai daya saing, tapi juga belum mampu bersaing dengan negara maju karena kurangnya teknologi dan keterampilan. Nah, akibatnya nih upah pekerja tetap rendah dan kualitas hidup stagnan. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, bahkan tukang cuci piring itu bisa mendapatkan gaji hingga 40 juta rupiah per bulan, termasuk fasilitas seperti makan dan tempat tinggal.
Nah, bandingin aja nih dengan gaji UMR di Jogja yang hanya sekitar 2,1 juta rupiah. Itu pun belum tentu dapat fasilitas tambahan kayak makanan dan tempat tinggal. Lalu, apa solusinya? Solusinya ini ya, tingkatkan keterampilan. Melihat realitas ini, solusi utamanya sudah meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kita nggak bisa lagi hanya mengandalkan keterampilan dasar yang diajarkan di sekolah ataupun kampus. Pelajarilah skill-skill baru seperti teknologi, data analis, atau digital marketing yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada solusi lain untuk mengatasi rendahnya upah di Indonesia? Coba tulis di dalam komentar ya. Nah, ya udah, sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya jika video ini menurut kalian itu sangat bermanfaat. Oke, mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan-kekurangan lainnya. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.